Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la hawla wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga di pagi yang indah ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah nasihat bijak yang tidak tertulis di kalangan masyarakat kita, yakni tentang betapa hidup ini sangat singkat. Ada sebuah nasihat simbolik yang diajarkan orang tua kita dari zaman dulu, yaitu ketika seorang anak terlahir ke dunia ini dari rahim ibunya, orang tua kita kemudian secara tradisi mengazankan si bayi yang baru lahir. Terlepas dari perdebatan dalil dan lain sebagainya, sebenarnya ini adalah sebuah ibroh yang luar biasa untuk kemudian kita kaitkan bagaimana ketika seorang anak manusia di akhir hidupnya, ketika dimasukkan ke liang lahat, kemudian dikumandangkan iqomah. Jadi ketika lahir seorang anak manusia dikumandangkan azan, dan ketika hendak dikuburkan ke dalam liang lahat dikumandangkan iqomah. Ini sebuah simbol betapa singkatnya hidup ini, seperti layaknya ketika kita menunggu waktu sholat tiba. Dari waktu azan dikumandangkan sampai dengan iqomah dikumandangkan, waktunya rata-rata sekitar 8-10 menit. Dan di antara waktu itu ada para jamaah yang hendak menunaikan sholat melakukan berbagai aktivitas untuk mengisi jeda waktu antara azan dan iqomah tersebut. Ada kemudian yang mendirikan sholat sunnah, ada kemudian yang berzikir, ada yang kemudian diam saja, ada yang kemudian tengok-tengok kiri kanan, ada yang kemudian ngobrol dengan sesama jamaah dan lain sebagainya. Aktivitas apapun yang dilakukan para jamaah di antara waktu azan dan iqomah itu, semuanya pasti terhenti ketika kemudian iqomah dikumandangkan dan memasuki waktu sholat. Dan itulah singkatnya simbolik perjalanan hidup manusia antara azan dan iqomah. Waktu manusia hidup adalah ketika terlahir dari rahim ibunya dikumandangkan azan, kemudian tumbuh menjadi seorang bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menua, dan akhirnya kembali ke asalnya, dikembalikan ke bumi, dimasukkan ke dalam liang lahat. Di antara perjalanan dari jabang bayi sehingga liang lahat ini, ada banyak berbagai aktivitas, beragam macam aktivitas yang dilakukan seorang anak manusia. Ada yang menggunakan waktunya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ada kemudian yang justru melanggar aturan Allah dan senang melakukan apa yang dilarangnya. Ada yang kemudian santai-santai saja. Ada yang kemudian abai, hanya menggunakan waktu hidupnya bersenda gurau. Ada yang kemudian cuek, tidak peduli, dan merasa hidup adalah sesuatu yang biasa saja, yang tidak harus diisi dengan apapun, yang tidak harus dipertanggungjawabkan. Dan terlepas dari apapun aktivitas yang dilakukan anak manusia dari lahir ke bumi ini hingga ke liang lahat, semuanya akhirnya terhenti ketika hembusan napas terakhir. Dan beruntunglah mereka yang menggunakan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, karena memang tujuan penciptaan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah, tidak lain. Jadi beruntung bagi mereka yang menggunakan kerjanya sebagai bentuk
ibadah kepada Allah. Beruntunglah mereka yang menggunakan waktu berjualannya juga sebagai bentuk syukur dan pengabdian kepada Allah. Beruntunglah mereka yang mendidik, mengajar dengan tujuan mengabdi kepada Allah. Beruntunglah mereka kemudian yang setiap hembusan napasnya diabdikan, ditujukan untuk mengabdi kepada Allah semata. Sementara merugilah mereka yang menyia-nyiakan waktunya hanya untuk senda gurau, hanya untuk sesuatu yang tidak berguna, hanya untuk menghabiskan jatah hidupnya di dunia ini tanpa berbuat sesuatu yang berguna bagi dirinya, tanpa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Hidup memang seperti itu. Waktu tidak menunggu kita yang diam saja. Waktu tidak menunggu mereka yang lalai. Waktu tidak menunggu mereka yang abai. Waktu tidak menunggu orang yang hanya berpangku tangan. Waktu tidak menunggu mereka yang hanya berangan-angan dan berhayal. Waktu akan tetap habis terlepas dari apapun dan bagaimanapun kita memanfaatkannya. Ada banyak orang yang kebingungan kemudian antara membedakan antara ilusi dan harapan. Harapan adalah sesuatu yang terukur, kemudian kita tahu bagaimana mencapainya, dan kemudian apa yang diharapkan itu memotivasi kita untuk berbuat sesuatu dan menjadi energi kita untuk bergerak mencapainya. Sementara ilusi adalah sesuatu yang ngawang-ngawang, tidak terukur, dan kita pun tidak pernah punya bayangan untuk bagaimana mencapainya. Seperti itulah banyak orang yang terjebak di kubangan antara ilusi dan harapan. Dan waktulah yang kemudian akan menjadikan atau menjadi pembeda seperti apa orang yang panjang angan-angan dan seperti apa orang yang benar-benar memenuhi atau mengejar harapannya. Sekali lagi, waktu kita tidak lebih dari antara waktu azan dan iqomah. Karenanya manfaatkanlah waktu kita untuk berbuat sesuatu, mencapai harapan-harapan kita, bukan hanya untuk memperturutkan angan-angan kita, ilusi kita, dan hayalan kita yang tidak pernah mungkin kita bisa capai. Harapan itu jelas, ilusi itu ngawang-ngawang dan tidak tahu bagaimana kita mencapainya. Dan waktu sekali lagi adalah sebuah barometer, sebuah final decision yang akan memutuskan dan menentukan akan sampai di mana kita pada perjalanan dari waktu kita dilahirkan sehingga kita masuk ke liang lihat di hari kemudian. Karenanya manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terjebak pada ilusi. Penuhi dan gapailah harapan yang kita inginkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.